Enggak gini loh, dengerin dulu ya, gini loh. Sampean tahu nggak, Bang Alvin, ya, Ismail Khalili itu siapa? Tahu nggak sampean? Coba Gus dijelaskan silsilahnya nyambung ke Syekhona Khalil lewat siapa aja Gus, coba Gus. Dia itu Nah, lewat cicit keberapa itu Gus? Makanya sih to meneng guyatan Arab jelasen no iki Raja Kuropat iki lambene amoh tenan no. dia itu duriannya Syekhona Khalil dari jalur perempuan. Hmm. Tapi dari istri yang lain gitu loh, teman-teman. Nah, jadi buyutnya Ismail Khalil itu ketika lahir Syekhona wafat gitu loh. Jadi belum pernah ketemu dengan Syekhona gitu loh. Itu ya. Nah, jadi apa namanya? Ismail Khalili itu ya kan, itu kan dari keluarga Pondok Pesantren Kepang, putranya Ki Amin dia. Oh, bapaknya Amin yang Kepang. Iya. Oke. Nah, sementara dari sisi yang di barat itu kan zuriyahnya Syekhona Khalil dari anak yang pertama gitu loh, namanya Nafi'ah gitu kan. Nah, kemudian anak yang keduanya itu kan Kiai ini apa, Kiai Imron. Kiai Imron gitu loh. Nah, yang Kiai Imron ini yang menurunkan kepada Kiai Fuad Amin Imron gitu kan. Yang pernah jadi Bupati Bangkalan itu ya. Ya mantan DPR RI gitu kan. Nah, sementara yang satunya lagi, yang kakaknya itu yang pondok pesantren yang asal Jengkebuan itu. Yang perinduan sama yang di Demangan bukan? Bukan, yang Demangan itu yang ini, yang Ki Abdullah Sahal itu, gitu loh, iya. yang dari apa namanya, yang dari Ki Imron itu. Ya. Ki Makmun. Gitu. Nah, Syekhona itu kan dulu di ini pondoknya itu. Apa Syekhona itu kan pondoknya dulu di apa? Jengkebuan. Nah, ketika Syekhona sudah punya mantu, ya kan, Ketoha itu, nah akhirnya pondoknya diserahkan ke Muntaha gitu loh. Nah, kemudian Syekhona itu bikin lagi di seberangnya keraton gitu loh, yang sekarang sebelahnya Masjid Agung itu, karena Syekhona itu dulu penasehat kerajaan Cakra Adiningrat gitu loh teman-teman itu. Nah, kemudian di dalam sejarahnya NU itu kan orang-orang kan tidak berani langsung ketemu Syekhona tuh, ketemu sama menantunya Ki Muntaha gitu loh. Itu. Ya. Artinya apa? Sekarang gini saja, nggak usah bahas masalah silsilah ya. Sekarang gini aja. Dari sisi keturunan Syekhona Khalil yang dari jalur laki-laki itu membantah Ba'alawi. Ismail Khalili yang dari keturunan perempuan itu mendukung Ba'alawi. Ya kita nggak usah bertanya. Sekarang begini, bagaimana pendapat kamu tentang siapa namanya Kiai Muktafi? Kan Kiai Muktafi pamannya dia. Ya. Gimana katanya Kiai Muktafi? Ya namanya orang ngaku ya harus dibuktikan, diverifikasi secara data dong. Nah begitu, ada videonya kan pakai bahasa Madura itu. Nah, Kiai Muktafi itu berarti termasuk adiknya Kiai Amin, bapaknya Ismail Khalili tadi ya, Gus? Adik sepupu. Adik sepupu, oke. Adik sepupu. Karena dulu itu saya dan sampai sekarang yang paling dekat itu dengan keluarga daripada Mbah Nur itu loh, Gus, yang Demangan itu loh, Gus. Ya. Itu saya sama cucu-cucunya ada Gus Muhajir sama Gus Anwari itu. Iya. Jadi Gus ya, yang dari jalur laki-laki cenderung ke protesi semua Gus ya. Loh, bukan dari jalur laki-laki, mayoritas termasuk Semazen itu kan sama. Semazen kamu pikir siapa? Cuma kita ini kan nggak ngaku-ngaku teman-teman. Ngapain ngaku di medsos gitu loh? Nggak perlu tahu orang siapa kita itu. Enggak, soalnya gini Gus, orang-orang sini mengaku-akukan bahwasanya ini adalah. Ya kan lucu ya. Mereka itu Alvin kaget sih sebentar.
Mereka itu Enggak, saya ingin tahu. Salah. Pin sing ngene. Jadi Gini loh. kemasan market mereka sebagaimana misalkan yang tertuju adalah si Laura Ismail Al-Khalili itu kan marketingnya luar biasa, apalagi kelihatan dari foto videonya itu kan dia jarang seperti Gus Hasan yang hanya paling kaosan koyok gembel, Ya, koyok ya, orang bener, terlantar kan gitu misalkan Bener. secara casing gitu loh. Bener, Yai. Gitu loh. Makanya itu kalau aja. seperti ini kan saya punya bahan, Yai. Gini loh ya. Dodolan Lucunya- kabinnya pinter kono kuwi. Lucunya orang-orang tuh kan gini ya kan? Mereka itu mengeluh-elukan Ismail Khalili karena dianggap keturunannya Syekhona Khalil kan. Betul. Satu-satunya lah, katakanlah satu-satunya yang paling alim. Ya, kayaknya satu-satunya yang paling Ya sik rungokno Alim temen lah. awakmu gak gelem rungokno aku malah ngomong dhewe. Anjane anak buah Gus Ambulan anjane kudune dihajar. Wae Gus ditelepon, dikongkon ning apa ruang kantor polisi kon tanda tangan pernyataan minta maaf ae wis arek iki. Yang kedua kali. lanjut Gus. Enggak, lucunya kan gini loh, mereka itu kan mengeluh-elukan Ismail Khalili ya kan ya, yang mereka anggap sebagai keturunan Syekhona Khalil, satu-satunya yang membela nasab Alawi kan gitu toh, gitu loh. Padahal ya kayak Syekh Mazen ya toh, kayak Kiai Muktafi ya banyak lah, gak saya sebutin ya. Itu kan banyak zuriyahnya Syekhona Khalil itu yang bela Kiai Imad. Cuma mereka kan nggak tahu, dan yang membela Kiai Imad itu nggak bawa-bawa nama keluarga teman-teman, gitu loh. Stres gitu. Stres Makanya gitu loh. membuat pertanyaan, Yai. Saya paham yang dimaksud. Ketika teman saya juga seorang Gus protesis dari keturunan dari Ndoro Semo juga dari Mbah Semendi. Kalau dari jalur laki-laki ke Ndoro Semo, kalau dari jalur perempuan ke Mbah Semendi. Nah, ketika itu ada pertemuan di Bangkalan. Ndoro Semo apa Ndresmo? Dresmo. Nah iya aja Ndoro Semo bingung. Bener lek ngomong, bener lek ngomong. Lambemu lho, kok iso dadi Ndoro Semo lho. Mau mulane kok bingung Ndoro Semo ki sapa aku. Ya kan? Lambemu. Iki gara-gara anu, Pak. Gara-gara anu tahu dipersekusi Aldo yang ngene iki akhirnya Pak Roto. Piye? Akhirnya kan di situ saya kan bertanya-tanya, bertakon-takon, Yai. Masa sih sampai seperti ini? Yang saya tahu padahal itu 2 tahun yang lalu loh ada pertemuan tentang polemik ini, membahas tentang ini. Loh, kok ada muncul cicitnya seperti ini? Saya kan enggak tahu. Beliau ini dari mana? Jalurnya kan itu, Yai. Terus pertanyaan saya gini teman-teman, kayak Kiai Haji Mas Nur Hasan Ghazi, Pondok Ya, Pesantren betul. Sidogiri, ya kan? Beliau itu kan duriyah Sidogiri, kemudian diambil mantu oleh Ki Abdullah Syahal, cucunya Syekhona Khalil. Iya, Piye? iya. Piye iku? Lek ngono iku Saya piye? tahu kalau itu saya tahu, Yai. Kok saya tahu, sing takok sampean gak tahu iku sapa? Maksudnya pendapatnya piye terusan ngono lho. Iya. Gitu loh. Ayo. Sampean ini saya gini loh Bang Alvin, saya mau membuktikan ya bahwasanya ya mayoritas Bani Asror loh ya. Bani Asror ini termasuk Syekhona Khalil gitu loh keturunannya ya kan. Nah, Bani Asror ini dari mulai Buduran, Panji ya kan. Kemudian Winongan, terus Sidogiri, terus Cangaan ya kan, Bangkalan Madura. Itu kan Bani Asror. Ya. Mayoritas dukung Kiai Imad cuman satu Ismail Khalili doang. Karena dia alumni Yaman. Juga yang saya tahu, Yai. Ini piye? Ketika yang saya tahu, Yai, ketika Yai Imad ke Pasuruan itu kurang lebih kan 1 minggu. Ke Sidogiri itu mungkin 2 atau 3 hari sana, ya, nginep di sana. Ya tentang diskusi lah di situ. Nah, tentunya ini saya yakin ke Kiai Gus Nur Ghazi itu juga ke Winongan itu mungkin 2 hari juga. Beliau itu enggak serta-merta kesini pun juga mengadakan penelitian juga. Itu yang saya tahu info dari Zuriya Mbah Semendi. Ya.
Iya. Terus apa namanya? Saya korespondensi dengan Ki Abdullah Tamanmunji, ya kan? Nah, beliau kan dari Mbah Sambu ya, sama ini, sama Mbah siapa itu namanya lupa saya. Kiai Mutamakin. Nah, Mbah Yai Mutamakin gitu kan, Bani Mutamakin. Itu kan termasuk di dalamnya kan ada Gus Baha, Ya. ada Gus Kausar, ya ada Gus Reza di dalamnya itu, ya kan? Nah, itu sekarang begini teman-teman. Contoh ya, misalkan kita bicara Bani Mutamakin ya kan. Yang paling tersohor itu yang pernah viral itu kan itu siapa namanya, Gus Tuba. Jadi begini, kalau mengatakan yang saya tahu mayoritas ulama Jawa Timur, Jawa Tengah itu mendukung Mbak Alawi, jere sopo kon? Mulai kapan? Mulai kapan? Ya mulai berani ngorek-ngorek Habibnya. Gak takut kualat.